Hai, balik lagi di channel Ria Rahmat. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini. Airdrop Telegram sekarang banyak ruginya. Ini fakta jujur buat kamu yang baru mulai. Kalian pasti udah sering lihat ya video-video airdrop Telegram termasuk dari aku. Tapi sekarang aku harus jujur, banyak hal yang bikin aku mulai ragu. Airdrop Telegram sekarang mulai lebih banyak ruginya daripada untungnya. Aku bikin video ini bukan buat menakut-nakuti, tapi karena aku nggak mau kalian yang baru mulai malah kecewa atau bahkan ketipu. Aku juga ikut, aku juga semangat dulu. Tapi sekarang setelah ngalamin sendiri, aku pengen kalian tahu kenyataannya juga. Dan ini aku ngomong khusus buat airdrop yang ekosistemnya ton ya, karena kita harus bisa bedain. Airdrop Telegram itu beda sama testnet atau retroaktif di ekosistem lain kayak Ethereum, Solana, dan yang lainnya. Yang itu justru pendekatannya emang lebih serius, bukan sekedar cari hype atau top up doang gitu. Video ini bukan buat menjatuhkan siapapun, aku juga pernah di posisi kalian, tapi karena aku pernah bikin banyak konten airdrop, aku merasa bertanggung jawab buat kasih update, biar kalian nggak masuk ke lubang yang sama. Aku juga pernah ikutin satu airdrop yang ngajak invite orang, udah capek banget, nggak dapat hasil apa-apa. Nggak mau dong kalian ngalamin yang sama. Dulu aku ikut karena banyak keyword airdrop yang trending, artinya banyak orang minat, tapi kenyataannya sebenarnya airdrop Telegram itu awalnya seru banget. Semua mulai dari Notcoin. Ini proyek yang bikin banyak orang termasuk aku ngerasa, wah ternyata main airdrop bisa ngasilin juga ya. Nggak cuma seru, tapi waktu itu juga worth it banget ya, karena mereka serius, ada tim, ada roadmap, dan pas listing kita benar-benar dapat hasil. Setelah itu ada Docs ya, ini juga sama-sama solid, bahkan punya misi buat dorong adopsi massal di Telegram. Dua proyek ini bikin nama airdrop Telegram naik daun, banyak yang langsung ikut termasuk aku. Dan karena banyak orang mulai cari tahu soal ini, makanya aku juga bikin banyak konten airdrop waktu itu. Tapi setelah Notcoin dan Docs rame, muncul banyak banget proyek baru yang katanya airdrop juga. Sayangnya nggak semuanya punya niat baik ya. Banyak yang ikut-ikutan, tapi aslinya cuma mau manfaatin hype. Ada yang awalnya kelihatan meyakinkan, tapi di tengah jalan malah nyuruh kita top up dulu ya biar bisa dapat token. Nah, begitu tokennya listing, harganya drop parah. Bahkan ada yang harganya nggak nutup modal yang udah kita keluarin. Dan parahnya lagi, makin kesini makin banyak bot-bot aneh yang berkedok airdrop. Ajak invite orang, kasih tugas panjang, padahal nggak jelas juga siapa yang bikin. Bahkan kadang nggak pernah ada token yang beneran dikirim. Aku capek ya, dan mulai sadar ini nggak sehat. Apalagi buat pemula yang belum ngerti cara aman di kripto. Tapi jujur ya, aku nggak nyesel pernah ikut. Dari airdrop ini aku jadi paham banyak banget soal kripto, mulai dari wallet, gas fee, tokenomics, sampai keamanan akun. Tapi ya, walaupun sekarang aku pribadi mulai ngurangin ikut-ikut airdrop, bukan berarti aku bener-bener ninggalin dunia kripto. Karena justru dari pengalaman aku jadi makin paham. Sekarang aku lagi tertarik sama fitur give NFT di Telegram. Ini sebenarnya masih satu dunia sama kripto, tapi konsepnya beda. Lebih ke digital collectible, kayak ngasih hadiah ke orang tapi bisa dijual lagi. Dan yang aku suka dari gift ini, kita tuh nggak harus langsung jual gitu. Bisa banget kita haul, kita pajang di profil Telegram. Ya ada buat gaya-gayaan, flexing, atau status sosial juga bisa sih. Tapi jujur, aku pribadi nggak terlalu mikirin itu. Yang aku lihat justru ada peluangnya di situ. Bayangin deh, maksimal supply satu jenis gift itu cuman 500.000. Sedangkan user Telegram sekarang itu udah nyampe 1 miliar lebih. Artinya supply-nya tuh bener-bener terbatas. Dan kalau makin banyak user yang mulai ngerti, ini bisa jadi barang yang dicari banget. Ya, apalagi ini produk asli dari Telegram, bukan proyek random yang gak jelas. Jadi aku percaya tim mereka tuh pasti udah mikirin matang-matang sebelum ngerilis ini. Kayak gimana ya kalau nanti nggak laku gitu. Itu pasti udah jadi bagian dari analisis mereka sebelum peluncuran. Dan kalaupun nanti hype-nya sempat turun, aku yakin banget bakal ada strategi atau dorongan dari Durov langsung buat ngebangkitin lagi.
Karena emang visinya Telegram sekarang tuh jelas. Mereka pengen bawa usernya masuk ke ekosistem kripto. Dan GIF ini salah satu jalannya. Jadi intinya sekarang aku lebih hati-hati ya. Bukan berarti semua airdrop jelek. Karena aku juga belajar banyak dari situ. Dan beberapa bahkan ngasih hasil yang nyata. Tapi khususnya untuk airdrop Telegram yang artinya token-token yang dibangun di atas ekosistem TON, makin kesini aku ngerasa ekosistemnya udah nggak sehat. Terlalu banyak yang ikut-ikutan, terlalu banyak juga yang ternyata cuma skema buat narik top up. Tapi pas tokennya listing, malah nyesek. Jadi aku nggak lagi terlalu berharap sama airdrop yang modelnya gitu. Tapi bedanya cerita ya, kalau misalnya airdrop testnet atau retroaktif dari project gede, basisnya di ekosistem koin lain kayak Ethereum, Solana, dan lainnya. Yang itu sih menurut aku masih ada peluang besar karena pendekatannya beda banget. Nah makanya sekarang aku pilih untuk lebih selektif. Dan kalau kamu juga lagi bingung, menurutku nggak ada salahnya mulai lihat-lihat alternatif lain kayak fitur GIF NFT di Telegram ini. Tapi balik lagi ya, ini bukan ajakan, bukan promosi. Aku cuman sharing apa yang aku rasain dan aku pelajari. Karena kadang yang kita butuhin tuh bukan cuma peluang, tapi juga kesadaran kapan harus berhenti dan nyari arah baru. Aku nggak nyesel pernah jalanin airdrop Telegram, karena dari situ aku belajar banyak soal kripto. Dan itu juga yang bikin aku bisa bikin konten-konten selama ini. Tapi sebagai orang yang pernah ngerasain jatuh bangunnya, aku ngerasa aku punya tanggung jawab buat cerita jujur. Supaya yang baru mulai nggak ikut-ikutan cuma karena kelihatan rame. Karena hype itu sementara, tapi pengalaman dan keputusan kita hari ini bisa berdampak panjang. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu lebih paham arah dunia airdrop sekarang, atau bisa jadi pengingat buat teman-temanmu, kamu bisa share video ini ke teman-temanmu. Sampai ketemu lagi dan tetap jadi pengguna cerdas, bukan cuma ngikuti tren. Terima kasih, see you the next video. Bye-bye.